Dengan adanya SIAP ini itu bisa sangat mempermudah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, sehingga dengan demikian akan mengurangi adanya kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak, kemudian juga meningkatkan efisiensi dari sisi waktu maupun biaya bagi para wajib pajak ketika ingin melakukan kewajiban perpajakannya. Dan yang paling penting juga adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan itu akan meningkat, karena di sana tidak hanya ada layanan, kemudian juga informasi, tapi juga pengetahuan atau edukasi yang harusnya bisa diselipkan di dalam aplikasi tersebut, sehingga perlahan-lahan masyarakat juga engagement atau keterikatan mereka terhadap kewajiban perpajakan harusnya sudah mulai tumbuh gitu. Kira-kira untuk tahun depan kinerja perpajakan seperti apa ya Pak ya, di tengah adanya pemilu dan sebagainya Pak? Ya, untuk tahun depan sendiri kan kita dari sektor penerimaan negara secara keseluruhan itu berdasarkan KEM PPKF itu ditargetkan di sekitar 2.275 triliun sampai 2.355 triliun. Itu terjadi peningkatan hampir sekitar 12,5% sampai 15,5%. Nah, ini tantangan sangat besar sekali, karena tadi di tengah ketidakpastian global dan juga perlambatan ekonomi secara keseluruhan, tapi kita mendapatkan target yang cukup menantang ya kalau istilah kita, dan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan ditambah lagi situasi politik dalam negeri, benar tadi ada pemilu, ada pilkada, ada pilpres, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap optimis dapat mencapai target tersebut, dan mudah-mudahan ini juga justru pada saat terjadinya pemilu kan terjadi banyak belanja ya dari sisi, misalnya contohnya dari kampanye, kemudian juga baik itu kampanye untuk pemilu, untuk pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Tentu saja ini perputaran uang juga akan semakin banyak. Dan juga kita juga punya berbagai program-program yang sifatnya sangat strategis di tahun depan. Sebagai contoh akan dimulainya Cortex kita, program inti perpajakan yang akan dimulai di bulan Mei tahun 2024. Ini diharapkan bisa mengakselerasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dan berbagai program yang lainnya. Dan dari sisi penerimaan negara secara keseluruhan, walaupun adanya perlambatan ekonomi secara global, tapi kita masih melihat ada beberapa kesempatan yang bisa kita jadikan sebagai tantangan untuk bisa menjadikan ini menjadi satu penerimaan negara secara keseluruhan. Tadi Bapak sebutkan target tahun depan sekitar 2.300 triliun ya Pak. Ya. Apakah ada strategi khusus Pak mungkin yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun depan Pak untuk mencapai target tersebut Pak? Ya, untuk tahun depan kita masih mendapatkan momentum dari turunan dari Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Contoh misalnya kita sudah keluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan negara lain untuk menindaklanjuti apabila adanya tunggakan pajak dari wajib pajak yang bergerak di luar negeri misalnya. Jadi kalau misalnya Mbak Reni punya utang pajak terus punya aset di luar negeri, itu asetnya bisa kita berdasarkan kerjasama dengan beberapa negara yang sudah melakukan kerjasama dengan kita, itu asetnya bisa kita ambil walaupun ada di luar negeri. Kemudian juga kita melakukan berbagai macam regulasi terkait dengan misalnya contoh terkait dengan benefit ataupun kita sebut dengan kegiatan-kegiatan yang dibebaskan dari PPN misalnya. Ya, kelihatannya ini dibebaskan dari PPN, misalnya contoh perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi sebenarnya di balik itu semua justru dia memutar beberapa industri ataupun sektor-sektor yang diharapkan ini bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Nah ini kan justru nanti at the end justru menggerakkan ekonomi dan bisa menerima perpajakan dari sektor-sektor yang terdampak. Sebagai contoh misalnya dari industri perumahan, itu dampaknya adalah sekitar hampir 100-an sektor industri yang lain. Contohnya misalnya dari bisnis misalnya cat untuk rumah gitu ya, misalnya juga untuk batu bata, banyak sekali kalau sektor perumahan itu. Nah di situ kita contoh untuk masyarakat berpenghasilan rendah dibebaskan PPN yang 11%-nya dengan tarif tertentu. Nah ini dampaknya akan sangat luas dan diharapkan dari sini sektor ekonomi akan bergerak secara keseluruhan. Baik Pak. Lalu tadi Bapak sempat singgung juga tentang Cortex Pak. Kalau dari saya pribadi tahu Cortex itu hanya sebagai bagian dari reformasi perpajakan gitu Pak. Ya. Masih belum tahu secara lebih mendalamnya seperti apa. Sebenarnya apa sih Pak itu Cortex? Apa sih manfaatnya? Apa tujuannya?
Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Iya, Cortex itu kalau di bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya PESIAP ya, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jadi di situ adalah kita mencoba untuk melakukan kalau mungkin bahasa gampangnya renovasi lah dari sistem yang kita punya sekarang supaya menjadi lebih baik lagi. Karena sistem yang kita kembangkan sekarang ini sudah kita bangun mungkin sudah hampir 15-20 tahun yang lalu. Sehingga ini sudah waktunya untuk direnovasi dan dipekerjakan ulang lagi, sehingga diharapkan nanti bisa pertama untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kenapa bisa meningkatkan pelayanan? Contohnya, nanti wajib pajak dia bisa melihat akunnya melalui secara langsung melalui website ataupun melalui cellphone atau telepon selular, sehingga dia bisa mengetahui berapa tunggakan pajaknya, berapa pajak yang sudah dibayar, apa kewajiban dia bulan ini misalnya, ataupun berbagai macam transaksi yang telah dilakukan oleh si wajib pajak tersebut. Mungkin sebagai gambaran seperti kalau kita punya akun bank gitu ya, kan kita punya misalnya aplikasi perbankan yang bisa dilihat dari handphone. Nah seperti itulah nanti akun pajak kita yang bisa dilihat. Kemudian dari sisi Ditjen Pajak sendiri, itu nanti ada berbagai macam aplikasi yang bisa memudahkan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Contohnya mungkin selama ini dalam melakukan pengawasan, kita melakukan pengawasan secara besar-besaran, nanti akan bisa dilihat berdasarkan tingkat risikonya. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin karena resource kita terbatas, sementara wajib pajak yang diawasi juga sangat banyak, kita belum fokus. Tapi nanti ke depan kita bisa fokus untuk misalnya untuk wajib tertentu yang sifatnya mungkin risikonya tinggi, menengah, kemudian juga yang kecil, itu bisa kita bagi-bagi berdasarkan tingkat risikonya tersebut. Misalnya yang tingkatnya tinggi itu akan dilakukan pengawasan secara ketat. Tingkat risikonya rendah mungkin akan kita lakukan edukasi atau sosialisasi dan sebagainya. Walaupun secara keseluruhan tetap kita awasin semua ya. Dengan demikian kita juga bisa lebih fokus, dan juga pegawai-pegawai kita bisa kita kita tingkatkan kemampuannya masing-masing. Kemudian juga dengan adanya PESIAP ini, kita juga bisa membuat profil dari pegawai-pegawai kita. Ke depan, nantinya pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu bisa kita profil berdasarkan kemampuan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya. Misalnya Mbak Reni sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan historical background datanya, telah melakukan pemeriksaan misalnya terkait dengan sektor kelapa sawit, migas, dan lain sebagainya. Itu semua nanti akan terkumpul datanya dan menjadi profilnya Mbak Reni. Nah, ketika nanti dibutuhkan misalnya pemeriksaan terkait dengan sektor tertentu, nah ini akan match dengan kebutuhan antara pemeriksaan yang dibutuhkan dengan profil masing-masing, itu akan match. Sehingga kita akan bisa lebih fokus lagi melakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan resource yang kita miliki. Dan ini tentu saja akan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi tidak lagi berdasarkan hanya sekedar karena senioritas, pangkat, dan lain sebagainya, tapi sudah berdasarkan kemampuan dan kapabilitas dari masing-masingnya, berdasarkan pengalaman, historical, dan juga catatan pekerjaan yang pernah dilakukan dia. Nah, sementara dari sisi pelayanan yang lain juga, nanti ke depan juga kita diharapkan bisa melakukan berbagai macam pelayanan yang sifatnya online atau digital, sehingga nanti yang selama ini pelayanan yang kita berikan berdasarkan manual itu bisa akan dialihkan ke sifatnya elektronik atau digital. Dan mereka yang selama ini memberikan pelayanan secara manual, kita realokasikan untuk memberikan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum, sehingga akan lebih fokus lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jadi dengan demikian secara keseluruhan PESIAP ini memberikan banyak manfaat, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi pegawai-pegawai Direktorat Pajak, dan organisasi Direktorat Pajak secara keseluruhan juga diharapkan bisa mendapatkan benefit dari adanya PESIAP ini. Untuk sejauh ini kesiapan Cortex atau PESIAP ini seperti apa ya Pak? Apakah sudah hampir? Target kita di tahun depan bulan Mei 2024 sudah mulai diimplementasikan secara nasional. Jadi pada saat ini sekarang sedang dilakukan pelatihan kepada master trainee, kita menyebutnya master trainee, yaitu para calon-calon trainer nanti yang akan disebar ke seluruh Indonesia, yang jumlahnya sekitar hampir 500-an, dan mereka inilah nanti akan melatih ke second trainee-nya,
Nanti second training ini akan melatih ke seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nanti bertahap dan diharapkan pada bulan November ini akan selesai semua dan bulan Desember semua sudah mengetahui terkait dengan Siap ini. Dan nanti akan ada semacam refreshment lagi menjelang diimplementasikannya di bulan Mei tahun 2024. Dan sebelum diimplementasikan secara nasional, nanti akan dicobakan atau ada semacam piloting di 3 kanwil, dan itu nanti akan dicoba dan juga dievaluasi. Dan kalau sudah siap, mudah-mudahan nanti bulan Mei udah ready untuk dijalankan secara nasional. Sudah ditentukan juga Pak mungkin kanwilnya atau masih belum? Sudah ditentukan, tapi nanti kita cek lagi, takutnya nanti ada perubahan, tapi ada perwakilan dari Jawa, dari Sumatera, dari sisi jumlahnya dan lain sebagainya sudah ditentukan berdasarkan perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga yang melaksanakan implementasi dari Siap tersebut. Baik Pak, untuk Bapak sendiri apakah ada harapan khusus Pak terhadap Siap ini Pak? Nanti kira-kira ingin seperti apa pengaruhnya atau dampaknya kepada masyarakat Pak? Ya, kalau saya pribadi sih berharap ya dengan adanya Siap ini itu bisa sangat mempermudah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, sehingga dengan demikian akan mengurangi tadi adanya kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak, kemudian juga meningkatkan efisiensi dari sisi waktu maupun biaya bagi para wajib pajak ketika ingin melakukan kewajiban perpajakannya. Dan yang paling penting juga adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan itu akan meningkat. Karena di sana tidak hanya ada layanan, kemudian juga informasi, tapi juga pengetahuan-pengetahuan atau edukasi yang harusnya bisa diselipkan di dalam aplikasi tersebut. Sehingga perlahan-lahan masyarakat juga engagement atau keterikatan mereka terhadap kewajiban perpajakan harusnya sudah mulai tumbuh gitu. Ambil contoh misalnya aplikasi perbankan gitu. Mungkin Mbak Reni kan punya ya mobile apps untuk perbankan. Saya yakin udah lama sekali nggak ke bank kan pasti. Sudah lama sekali Pak. Iya kan? Nah itu akhirnya mungkin ke depan harusnya orang udah lama-lama nggak ke kantor pajak lagi, tapi cukup lakukan kewajiban perpajakan melalui ponsel, dan dia sudah bisa tahu semua kewajibannya, dan dia juga bisa melakukan kewajiban perpajakan melalui ponsel, dan semua informasi ada di sini. Nah itu yang bayangan saya ke depan seperti itu, sehingga akan semakin mudah dan semakin bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Dan itu sangat mudah dilakukan pada saat ini ketika teknologi sudah sangat memadai dan informasi itu sudah ada di genggaman tangan kita semua gitu. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban-jawaban Pak Frans yang mencerahkan. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan tes Siap atau Kortex ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Dan bermanfaat banyak untuk masyarakat. Ya. Juga meningkatkan kinerja perpajakan kita. Amin. Ya. Terima kasih Pak Frans. Sama-sama.